Selamat bertemu kembali sahabat podcast Aku dan Kamu. Kali ini kita akan bicara banyak soal kesehatan atau lebih tepatnya tentang pengobatan atau herbal ya, ini alternatif yang pastinya. Hari ini kita akan bertemu dengan satu sosok yang mungkin di kalangan para terapis itu beliau ini sudah sangat terkenal atau sudah sangat dikenal. Tapi kita perlu mengenal siapa sebenarnya beliau. Monggo untuk memperkenalkan diri. Iya, nama saya Bobby. Yang terkenal banyak orang panggil wong gak waras. Artinya yang dikenal banyak orang kok aneh sih. Nah, seperti itu. Tapi nama saya Bobby artinya. Bobby aja. Iya. Kenapa terkenal aneh dan tadi itu? Karena gini Mbak, pada dasarnya keilmuan saya ini nggak ada di pakem ilmiah umumnya. Itu yang intinya seperti itu. Jadi kenapa dibilang aneh ya karena itu. Jadi ditabrakkan dengan yang ada di pakem ilmiah umumnya, misalnya dokter, apalagi itu dan sebagainya. Waduh, kok gitu, kok gini dan sebagainya, seperti itu. Bisa dijelaskan nggak itu tadi pakem-pakem di dunia kesehatan yang bertabrakan dengan apa yang sudah dilakukan atau ditemukan oleh master ya, saya panggil master ya. Ya salah satunya ini ya, tentang back to nature ya. Saya bilang back to nature. Salah satunya makan kelapa tua. Itu kalau orang zaman dulu bilang jangan makan kelapa, nanti kremin. Justru kalau saya enggak, makanlah yang banyak sampai betul-betul cacing krem itu keluar semua, dimakan terus sampai betul-betul keluar semua. Itu kalau yang disampaikan tadi itu kan saya rasa mitos ya, bukan fakta farmasi atau fakta kesehatan bahwa makan kelapa itu kremian tadi, tapi itu kan mitos yang disampaikan orang tua gitu loh. Mungkin belum dilakukan penelitian secara ilmiah lebih lanjut terhadap apa yang disampaikan oleh master. Sebelum kita bahas itu, aku pengen tahu kenapa sampai disebut master. Yang nyebut bukan saya. Kenapa sampai? Bahkan ada yang panggil saya profesor, kiai, dukun lah dan sebagainya. Dokter, ada yang nyebut dokter saya. Padahal saya bukan alumni itu. Saya saya Gojek sebenarnya. Alumni Gojek. Ya seperti itulah, artinya sebutan-sebutan master itu sebutan penghormatan. Oh ya, mungkin seperti itulah. Jadi bukan saya suruh panggil master gitu, enggak. Ya seperti itulah. Nyaman nggak ketika dipanggil master? Iya nyaman aja lah. Oke, tadi soal konsep herbal ini ya, itu yang dibawa oleh master itu konsep herbal apa? Tadi sempat tersampaikan bahwa konsepnya adalah back to the nature ya. Ini bisa dijelaskan nggak apa itu konsep kesehatan yang seperti apa? Salah satunya yang ada ini di depan saya ini mungkin ya. Salah satunya ini. Masih banyak sih produk-produk saya yang ada di resep yang mungkin sudah sering saya share di ada ratusan grup. Saya punya ratusan grup ya, saya sudah sering share itu. Resep-resep itu ya ada. Ya, sekarang di-share untuk para sahabat yang tidak atau belum tergabung di dalam grup-grup yang tadi. Sudah nggak asing lagi, makanya banyak orang setelah saya share, kan di situ ada vitamin, ada ketambahan kalsium dan sebagainya. Itu orang-orang medis, loh, kok bilang herbal? Kok ada vitamin, ada kalsium, tambahan kalsium gimana sih? Kata herbal loh, saya kan bilang herbal, nggak bilang kimia atau non kimia. Gitu. Saya bilang herbal. Herbal seperti apa sih? Anorganik dan organik. Hanya itu aja sebenarnya. Orang-orang kalau dibilang ini kimia, semua unsur kimia ada. Air aja. Unsur kimia. Padahal terdiri dari air. Ini air kelapa ini unsur kimianya ada. Alkalinya termasuk. Nah, itu kan orang-orang nggak paham hal seperti itu. Herbal kalau dikira herbal ya murni pure dari alam. Alam sendiri loh unsur kimianya banyak. Nah, itu kalau kita bicara seperti itu. Seperti itulah Mbak.
Terus belum dijelaskan detail tadi soal back to the nature-nya tadi. Itu karena komposisi bahan untuk herbalnya atau pola hidup atau bagaimana? Nah, kembali ke back to nature kan gitu, kembali ke alam. Artinya gini, ini aja orang bilang saya melarang ya. Minum, ini salah satunya. Minum air kelapa jangan. Karena apa? Melemahkan kelistrikan dalam tubuh. Pada dasarnya itu. Tapi kenapa justru saya pakai bahan dasarnya air kelapa muda. Ini kan kelapa muda. Itu yang saya bilang back to nature ya. Kembali ke back to nature. Artinya begitu air kelapa ini sudah dicampur dengan ramuan-ramuan yang sudah sekali bikin, yang sudah diramu, yang sudah di dalam inilah. Nah, ketika dicampur dengan ini sudah jadi satu. Yang namanya back to nature itu. Oh, kalau saya melihat sih karena bahannya ya terdiri dari bahan-bahan yang memang langsung dari alam. Betul. Tanpa ada proses lebih lanjut Betul. ketika sudah di. Nah, nanti ada proses lagi ketika ada pencampuran. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Nah, terus yang pengen saya tahu, ini tuh tidak ada ingredientsnya alias komposisi, tidak ada apa, tapi ini apa di dalamnya? Kita pengen tahu apa ini Mas di dalamnya. Ya, ini ada ekstrak dari buah-buahan. Ada buah-buahan, lalu ya buah-buahan lah, sayuran, buah-buahan dan sebagainya kita ekstrak. Biar orang ini enak nyampurnya. Jadikan satu sini tinggal nyampur sama air kelapa muda, udah jadi udah sama gula. Ada komposisinya tentunya. Itu. Masa orang pingin bikin, banyak orang pingin bikin misalnya. Bahan-bahannya ini ribet dia carinya. Aku jadikan satu aja di sini. Oh, ini berarti produksi sendiri. Iya. Iya. Jadi kami ada tim lah. Kita jadi kepo nih, seberapa hebat ini laboratorium beliau karena sudah ada beberapa yang memang memudahkan kita kemudian untuk membuat ramuannya sendiri. Saya sebut ramuan untuk sementara ini. Nah, kalau dibilang laboratorium, Mbak, sorry Mbak ya, saya kalau dibilang laboratorium, ada beberapa dokter atau profesor, sekelas profesor yang ke rumah saya. Dia lihat begitu tahu rumah saya, lihat kanan kiri. Loh, Master, mana kantornya? Tanya lagi ya, mana laboratoriumnya? Iya, kok nggak ada Master? Laboratoriumnya sini. Kantornya sini dan sini. Sudah cukup. Itu yang dibilang, itulah saya bilang back to nature. Itu, jadi kantornya sini. Laboratorium sini. Artinya di situ kan uji cobanya. Betul. Sebelum kemudian itu di-share Betul. kepada orang-orang yang membutuhkan. Iya. Seberapa yakin kemudian Master bahwa kantor labnya itu bekerja dengan baik untuk kesehatan orang banyak? Gini Mbak, salah satu contoh ya. Ada di resep, mungkin belum tahu ya resepnya. Ada beberapa resep itu wajib ada daun gamal. Daun gamal ya. Daun gamal ini anti parasit. Kenapa? Ya, hari ini. Ya itu. Daun gamal itu anti parasit. Top era sekarang. Kenapa? Labnya cuma gini. Contoh, kambing. Kambing yang makan daun gamal dengan yang makan lain bukan daun gamal, itu setelah dibuka, dibelah, dagingnya wangi dan tahan. Basinya bisa 2 hari sampai 3 hari baru basi. Kalau yang enggak ada makan daun gamal, sudah 1 hari udah bau busuk udah. Nah itu bedanya. Apakah tubuh manusia itu, ini kan saya orang awam ya, itu bisa kemudian dianalogikan dengan tubuh kambing tadi yang kan kambing itu juga makannya hanya tumbuhan, tidak seperti manusia yang maunya semuanya dimasukin ke dalam mulutnya. Kembali ya ke herbal atau nutrisi dan probiotik lah dan sebagainya. Semua makhluk butuh nutrisi, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan manusia pun butuh nutrisi. Ada protein ada di sana, kalsium, kalium dan sebagainya. Ada, semua butuh. Nah, ketika kurang imbang itulah yang ada dinamakan sakit. Contoh aja.
pusing dan sebagainya, udah pasti kurang kalsium dia. Nah, itu salah satunya. Salah satunya seperti itulah. Apa hubungan kalsium dengan kepala pusing? Jadi tubuh kita ini ibarat negara kecil kita. Kalau saya bilang ya, itu yang anehnya. Tubuh kita ialah negara kecil kita yang wajib kita pelihara. Dan orang awam nggak tahu. Orang awam nggak tahu. Makanya timbul orang, ya tanda kutip ya saya bilang ya. Akhirnya ada terapis-terapis model-model dan sebagainya. Kalau pusing, alah pijitin ini, alah kasih bodrek dan sebagainya. Itu hanya tambal sulam, bukan menyelesaikan masalah. Tapi ketika tahu bahwa kalsiumnya pasti kurang, protein pasti kurang, hanya penuhi kalsium atau protein sudah selesai, nggak pusing lagi. Pertanyaan besarnya loh, kenapa kalsium dan protein? Itu karena beberapa kali disampaikan atau diucapkan oleh Master, kalsium yang terakhir ini protein. Kenapa? Bagian tubuh yang paling terkuat apa, Mbak? Tulang. Tulang kalau udah rapuh, merampok ke siapa? Tulang kan terdiri dari banyak kalsium. Tulang kalau udah rapuh, merampok ke siapa? Itu saling rampok ini. Ini negara, saya bilang negara. Merampok ke gigi paling kuat. Bagian sini mulut ini yang orang sering seriawan, pasti kurang kalsium dia. Nah, itu saya bilang. Akhirnya merambat ke sini, ke otak. Ada lagi yang terkuat. Ini merampok ke siapa kalau kurang kalsium? Seputar mulut ini, termasuk gigi. Merampok ke siapa? Bagian tubuh yang terkuat ialah yang nggak bisa kalau walaupun dikubur mati selesai. Tulang ekor. Pinter sampean. Nggak pinter, saya belajar dari Master. Oh, sudah dapat bocoran berarti. Bukan bocoran ya, itu ada di pelajaran ya kalau kayak soal itu. Apakah dua ini itu memang ramuan andalan Master atau masih banyak lagi ramuan? Masih banyak. Ini apa? Bisa dijelaskan nggak kepada para sahabat? Oh, ini probiotik antivirus ini antivirus yang sekarang lagi marak pandemi ini yang sering dikonsumsi sama orang. Jadi kalau ini imun kalau ini ya, imun GST biasa ini. Kenapa ada ini? Karena masa pandemi ini betul-betul kacau orang. Banyak orang. Yang kacau orangnya atau negaranya? Termasuk kalau masyarakatnya kacau, otomatis negaranya kacau. Jadi orang banyak yang bertamu di rumah saya. Saya nggak tahu itu terdampak atau apa, terpapar dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi dia nggak mau buka. Padahal dia, setelah aku seperti biasa lah, kalau tamu-tamu di rumah saya kasih 100 mili, minum Mbak. Tahu-tahu gini, loh Pak, udah hilang Pak. Loh maksudnya hilang apa? Saya tadi saya sini, aduh sakit sekali, ini meler dan sebagainya. Tapi baru 5 menit langsung hilang. Nah itu salah satu contoh. Orang yang sudah napasnya sudah nggak bisa, kasih ini selesai. Apakah ini hanya untuk virus? Enggak juga. Artinya yang sekarang yang kita hadapi kan itu, gitu loh. Enggak juga. Bisa untuk kemana-mana bisa. Kemana-mana itu kemana? Maksudnya apa aja sakit yang parah-parah? Sakit yang parah-parah? Iya, bisa. Yang terdampak oleh virus loh ya, terutama. Misalnya pilek menaun, nah gitu, iya betul. Ini sebenarnya terdiri dari apa sih sampai sehebat itu untuk menangkal virus? Sama Mbak, dengan yang ini sama, cuman ada tambahannya ini. Tambahan itu yang tahu saya. Oh, itu ternyata rahasia perusahaan. Yang jelas back to nature yang jelas. Ya, aman. Bisa dicek. Istilah overdosis. Betul. Ada beberapa orang yang bilang, Master, bisa saya cekkan? Monggo. Saya kasih free, cekkan, tapi hasilnya ke kemari. Itu sudah berapa orang kayak gitu. Akhirnya enggak kembali lagi. Kalau dia memang ini mau berbohong, saya berbohong, pasti kembali lagi marah-marah dia. Karena apa? Setiap orang yang minum ini
apapun produk saya ya, semua produk saya. Apapun yang minum hancur pasti berantakan badannya. Nah itu anehnya. Anehnya saya seperti itu. Siapapun yang minum ini. Siapapun, nggak ada orang sehat di depan saya. Artinya gitu. Orang bilang sehat selama makanmu nggak teratur, bukan nggak teratur sih, nggak menurut polaku ya. Makanlah bila lapar, jangan makan kekenyangan. Itu pola yang benar sebenarnya. Selama nggak nurut itu, sudah pasti kacau. Bertentangan sama apa itu para pencinta kuliner. Nah, itu. Padahal kuliner juga disediakan untuk juga memajukan perekonomian begitu di negara kita. Tapi demi kesehatan rasanya, kita pengen tahu sebenarnya pola makan yang sehat itu seperti apa sih yang ala Master? Ya itu tadi, makanlah bila lapar, jangan makan kekenyangan. Tapi Jadi soal komposisi, kan tadi bicara soal nutrisi. Nutrisi itu sesuatu yang kita intake atau kita asup yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Gini. Sebenarnya ya, tubuh ini otomatis. Ketika kita lapar, salah satunya, ketika kita lapar itu berarti sinyal Anda harus makan. Ketika kita haus, itu sinyal bahwa Anda harus minum. Jangan to your body, berarti mendengarkan apa yang dikatakan tubuh. Betul. Jangan apa dikatakan ini, tapi tubuh. Itu yang sehat, pola yang sehat. Jangan selama ini kita ada jam-jamnya ya, misalnya sarapan harus tidak lebih dari jam 7. Itu yang saya bilang, saya coret, salah. Orang-orang yang seperti itu hingga sekarang pasti bermasalah tubuhnya. Oh harus sarapan, kalau nggak sarapan asam lambung. Asam lambung bukan karena itu, bukan karena harus sarapan rutin, bukan. Panjang lagi nanti, bisa 1 hari. Ya. Ini juga basicnya air kelapa. Iya, makanya saya bawa ini. Saya ada ini. Begitu dasarnya air kelapa. Air kelapa. Padahal saya sangat melarang air kelapa, jangan diminum kalau dia sendirian. Sama, ini juga banyak. Ada bahan-bahan yang nggak bisa dikonsumsi pribadi. Harus bergandengan, bersimbiosis, harus gitu. Untuk memunculkan hasil yang maksimal. Kenapa menggunakan bahan atau basic ingredients-nya itu air kelapa? Air alkalinya yang saya butuh. Itu kelapa tua atau kelapa muda? Bisa bukan air kelapa juga bisa. Karena itu tempat berkembang biaknya bakteri. Rumahnya bakteri ialah cucian beras itu loh Mbak. Tapi jangan pakai yang airnya yang PDAM. Nah, di PDAM ada kaporitnya. Jangan. Air sumur yang bersih aja. Cuci air leri lah. Air leri itu bisa. Bisa itu berkembang biak bisa. Berarti ini semua basicnya fermentasi. Tadi ada fermentasi. Karena kita bicara fermentasi ya. Karena fermentasi ini yang calonnya menguasai dunia nantinya. Itu yang saling menguasai dunia. Kenapa? Berbasis fermentasi. Kenapa? Dari sini bisa dijadikan apa aja. Jadikan plastik. Ini kan plastik ya, Pak. Bisa jadikan plastik. Mau jadi apa bisa. Dari sini. Susah ya kita terima ya bahwa dari fermentasi kita bisa menciptakan banyak produk. Nah, bisa. Tapi kita tidak mengeksplor karena itu rahasia. Betul. Kita tutup aja gitu. Kita tidak akan respon itu. Menurut Master, yang dikatakan sehat itu yang bagaimana? Jadi kan sakit udah jelas itu. Kalau yang sehat itu yang bagaimana? Dari pola makan. Itu kalau awalnya. Orang datang tahu dari mana Master kalau dia itu dari pola makannya kayak gini. Itu apa yang dideteksi atau bagaimana cara mendeteksi orang itu sehat? Pola makan itu gini. Ya, kalau saya bilang pada umumnya pola makan itu makan harus teratur. Enggak, kalau saya enggak. Ikuti tubuh. Ketika kamu lapar, itu berarti kamu suruh makan. Ketika kamu haus, suruh haus. Harus minum. Gitu. Itu ikuti tubuh aja. Kalau ketika ikutin ini, kalau saya itu kamu harus belanja, saya belanja. itu ikutin tubuh ya. Tuh saya itu sembuh kalau udah belanja. Enggak. Ketika orang datang, kan ada banyak orang yang datang minta tolong nih.
itu dengan keluhan macam-macam lah yang dia keluhkan itu metodenya bagaimana sehingga master bisa ini menggunakan ini herbal yang ini gitu loh. Oh Diagnosa. gitu. Oh diagnosa. Kalau ini ya, kalau bicara diagnosa ya, pada umumnya orang diagnosa itu dari sini. Oh ini kena apa dan sebagainya, kolesterol. Kalau saya enggak, justru kebalik. Gini, contohnya Mbak, contoh nggak apa-apa. Gini, taruh aja. Nah, gini saya udah tahu bahwa Anda ini ini bagus ini bagus. Karbohidratnya low karbo ini. Asam lambung juga nggak ada. Asam lambung nggak ada, salah satunya. Nah dari sini aja saya sudah tahu. Ini bagus ini, cuman protein aja kurang. Oh saya justru kurang protein. Iya, kurang protein malah. Kurang protein. Jadi contoh ini. Ini apa sih yang dideteksi dari? Ini loh. Ini contoh. Punggung tangan. Orang banyak bilang gitu. Kok dari sini Mas? Orang banyak bilang dari sini loh. Karena ada pelatihan di terapis itu dari sini. Kalau saya nggak kebalikannya, artinya gini contoh orang jualan jeruk lah, itu kasarnya orang jualan jeruk. Kalau saya jualan jeruk sudah 10 tahun misalnya, saking hafalnya warna jeruk, bentuk jeruk, ini yang manis atau yang asem saya tahu, gitu. Jadi tinggal gini doang, Mas, minta dong yang ini, yang manis atau jangan terlalu masem lah. Yang ada rasa kecutnya dikit. Nah, gitu. karena saya sudah 10 tahun jualan jeruk, bisa. Tinggal gini doang. Bisa-pisahin. Nah, ini Mbak, pasti. Itu kan jeruk, Mas. Iya. Apa bedanya jeruk sama Karena saya sering pegang orang. Karena saya jam sudah terbang ternyata menentukan jam terbang. Tadi belum dijawab. Iya, Kalau betul. menurut konsepnya Master Sehat itu apa? Ya itu Bukan tadi. hanya soal pola makan itu menunjang sehat. Sehat sendiri itu apa? Selain tadi pola makan. Sehat itu ketika tubuh kita nggak akan lapar. Laparnya kalau pas mau makan. Kan ada ngasih sinyal. Itu sehat. Contoh, tadi barusan saya ada pengecekan. Kolesterol, ada gula darah. Cek KB. Semua cek. Aduh, saya coba. Akhirnya normal semua. Itu salah satu contoh. Jadi saya bisa tunjukkan, saya jualan ini. Nah, bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa kalau saya sehat, saya jualan ini untuk kesehatan kok. Ternyata hasil cek kesehatannya gitu. Apa yang dilakukan selain tadi pola makan sesuai dengan Master tadi, makanlah jika terasa lapar, minumlah jika terasa haus. Itu apa lagi yang dilakukan supaya orang itu sehat? Ya, tentunya back to nature lagi ya. Jadi buah-buahan, Itu tempe. komposisi yang terbanyak ya. Kalau dari seluruh komposisi makanan yang harus kita konsumsi, pokoknya ikutin tubuh lah. Gini coba. Pokoknya sehat itu ikutin tubuh. Ketika kamu kepingin, misalnya tiba-tiba kepingin lele, itu kandungan lele berarti butuh. Tubuh ini ngasih sinyal. Gitu loh Mbak. Gimana ya membedakan antara itu sinyal yang benar sama sinyal yang bohong? Nah, terus sudah kecampur ini udah kecampur ini. Itu gimana membedakannya? Tubuh itu nggak bisa bohong. Tubuh ya nggak bisa bohong. Betul. Itu tubuh nggak bisa bohong. Contoh, aku kok tiba-tiba pengen susu ya. Ya penuhi aja susu. Oh, mana ada orang tiba-tiba aku pengen racun? Nggak ada. Itu pasti nggak bohong pasti tubuh itu. Itu tubuh ya bicara ini ya. Terus, Master, sudah berapa lama ini mendalami atau berkecimpung untuk herbal ini? Ini saya sudah hampir 3 tahun. Yang ini ya, yang ini antivirus. Yang ini hampir 6 tahun. Iya. Tapi saya ada tim. Belajar dari mana? Ada, saya punya guru. Ini luar biasa. Guru saya, istri saya. Tuh, luar biasa ya. Iya. Dia pasti pakar herbalis juga. Iya. Oke, sebelum kita sudahi, tujuan dari semua yang dilakukan Master ini sebenarnya apa? Tujuan dari semua ini? Iya. Tujuannya gini. Kalau saya ya masuk di komunitas terapis tenar, tentunya
menyehatkan orang, menyehatkan masyarakat yang murah. Banyak di kalangan bilang sehat itu larang loh, mahal. Enggak, bisa kok kau bikin sendiri, bisa. Nah itu tujuanku, murah kok, sehat itu murah. Itu sama aku pamerkan semua produk-produkku, aku tunjukkan seperti itu. Begitu Mbak, tujuan saya yang utama itu menyehatkan masyarakat lah. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Master. Kita akan kapan-kapan kita akan bicara lagi soal masternya Master. Dan apa yang ada di kandungan ini sebenarnya saya juga banyak yang ingin saya tanyakan. Kita akan ketemu lagi. Saya tidak berjanji karena Master orangnya sibuk dan dibutuhkan banyak orang, dan tentu saja ini adalah Antivirus. alternatif untuk kondisi pandemi saat ini. Semoga apa yang disampaikan kami bermanfaat untuk para sahabat, dan terima kasih Master untuk waktunya. Ya. Semoga kita semua selalu sehat. Sampai jumpa.